Hai, salam sujud kalian yang melempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 2504026, Prodi Teknologi Informasi semester 2. Di video ini saya akan membahas studi kasus tentang perusahaan retail yang tertinggal secara digital. Seperti yang kita tahu sekarang, perkembangan teknologi itu sangat cepat, apalagi di bidang e-commerce. Banyak perusahaan yang bisa berkembang karena memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Tapi di kasus ini, ada perusahaan retail yang justru mengalami penurunan karena belum siap secara digital. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, perusahaan retail ini mengalami beberapa masalah serius. Supaya lebih mudah dibayangkan, saya berikan contoh sederhana. Misalnya ada perusahaan bernama PT Maju Jaya Mart. Dulu perusahaan ini punya banyak cabang dan cukup ramai. Orang-orang belanja langsung ke toko. Tapi sekarang, kebiasaan pelanggan sudah berubah. Mereka lebih suka belanja lewat marketplace atau aplikasi karena lebih praktis, bisa dari rumah, dan sering promo. Masalahnya di perusahaan ini, sistemnya masih menggunakan cara lama. Misalnya, ketika barang terjual di kasir, stok di gudang tidak langsung otomatis berkurang di sistem pusat. Jadi, sering terjadi stok di komputer masih ada, tapi sebenarnya barang sudah habis. Laporan penjualan juga masih dibuat manual setiap akhir bulan, jadi manajer baru tahu kondisi bisnis setelah terlambat. Data pelanggan sebenarnya ada, tapi cuma disimpan, tidak pernah dianalisis. Padahal dari data itu bisa diketahui pelanggan sering beli apa, kapan biasanya belanja, dan sebagainya. Karena semua masih manual dan tidak terintegrasi, akhirnya perusahaan jadi lambat merespon perubahan pasar. Jika kita hubungkan dengan teori sistem informasi manajemen, seharusnya sistem itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tapi di kasus ini, sistemnya tidak terintegrasi. Misalnya, data penjualan tidak langsung terhubung dengan data stok atau keuangan. Akibatnya informasi jadi lambat dan kurang akurat. Selain itu, perusahaan juga tidak memanfaatkan data pelanggan. Padahal data pelanggan itu sangat penting untuk mengetahui kebiasaan belanja, produk favorit, atau strategi promosi yang tepat. Artinya perusahaan belum menerapkan konsep data driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Jika kita lihat dari strategi bisnisnya, perusahaan ini juga masih fokus ke cara konvensional. Mereka hanya mengandalkan toko fisik, sementara pesaing sudah punya aplikasi, sudah jualan online, sudah pakai pembayaran digital, bahkan sudah pakai sistem yang bisa membaca kebiasaan pelanggan. Misalnya di e-commerce, kalau kita sering beli produk tertentu, nanti muncul rekomendasi produk yang mirip. Itu karena mereka memanfaatkan data pelanggan, sedangkan perusahaan retail ini tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak punya strategi digital yang kuat, akibatnya mereka kalah bersaing. Kalau dikaitkan dengan keunggulan bersaing berbasis teknologi informasi, sebenarnya teknologi bisa membantu perusahaan dalam 3 hal utama, misalnya menekan biaya, meningkatkan pelayanan, dan mempercepat keputusan. Tapi di kasus ini justru sebaliknya, biaya operasional masih tinggi karena banyak proses manual. Pelayanan lambat sehingga banyak komplain. Keputusan juga lambat karena tidak berbasis data real time. Jadi jelas sekali perusahaan belum memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam teori keunggulan bersaing berbasis TI, teknologi bisa membantu perusahaan menjadi lebih efisien dan lebih unggul dari pesaing. Misalnya dengan menggunakan ERP untuk integrasi sistem, CRM untuk mengelola pelanggan, business intelligence untuk menganalisis data. Kalau itu diterapkan, perusahaan bisa lebih cepat merespon pasar, mengurangi kesalahan,
dan meningkatkan pelayanan. Namun, dalam kasus ini, perusahaan belum menjadikan TI sebagai strategi utama, namun hanya sebagai alat pendukung saja. Jika dilihat dari banyaknya komplain pelanggan, bisa disimpulkan bahwa prinsip Total Quality Management atau TQM belum berjalan maksimal. Karena dalam TQM, fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Seharusnya keluhan pelanggan dijadikan bahan evaluasi dan dianalisis secara sistematis, tapi di kasus ini belum terlihat adanya sistem monitoring kualitas yang baik. Menurut saya, perusahaan harus melakukan transformasi digital. Mereka perlu mengintegrasi sistem, misalnya dengan menggunakan ERP, jadi kasir, gudang, dan kantor pusat semua terhubung dalam satu sistem. Mereka harus mulai masuk ke penjualan online, misalnya membuat website atau aplikasi sendiri. Memanfaatkan data analistik, data pelanggan jangan hanya disimpan, tapi dianalisis untuk membuat promo yang lebih tepat sasaran. Menerapkan sistem CRM supaya hubungan dengan pelanggan lebih terkelola dan komplain bisa ditangani dengan cepat. Dan yang terakhir, manajemen perlu memiliki dashboard real-time supaya bisa mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang aktual. Kalau semua itu dilakukan, perusahaan bisa menjadi lebih efisien, pelayanan meningkat, dan daya saing juga akan naik. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa masalah utama perusahaan retail tersebut sebenarnya bukan karena persaingan yang semakin ketat, tetapi karena mereka tidak siap menghadapi perubahan teknologi. Berdasarkan sistem informasi manajemen, terlihat bahwa komponen input, proses, dan output belum berjalan secara optimal. Data memang ada, tetapi tidak diolah dengan baik. Prosesnya lambat, dan informasi yang dihasilkan tidak real-time. Akibatnya, keputusan manajemen menjadi kurang tepat dan sering terlambat. Jadi bisa disimpulkan bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar inovasi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan retail agar bisa bertahan dan berkembang. Jika perusahaan mau beradaptasi, memperbaiki sistem informasi, dan memanfaatkan teknologi secara strategis, maka peluang untuk kembali bersaing masih sangat terbuka. Itulah analisis yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya hari ini. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih.